wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman yang ada di rumah, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua sedang dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah yang sedang hits diperbincangkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu COVID-19. Amin, Allahumma amin. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yesa Rosalilistiana, mahasiswa PGSD UPI Kamda Cibiru. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi dari landasan pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, tolong banget buat kalian yang lagi nonton video ini nih, buat like, komen, serta share ke teman-teman kalian, ke semua sosial media, ke grup WA, ke apapun itu, karena like dari kalian tuh sangat bermanfaat bagi aku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang udah like dan berkenan untuk mensubscribe channel ini. Langsung aja ke videonya. Baik teman-teman, langsung aja ke materi yang pertama ya. Apa sih landasan pendidikan itu? Kalian kan pasti ada yang belum tahu nih, landasan pendidikan itu apa sih sebenarnya? Apa landasan pendidikan itu penting dalam pendidikan? Jadi landasan pendidikan itu kan terdiri dari dua kata, yaitu landasan dan pendidikan. Landasan itu sendiri memiliki arti berupa dasar atau fondasi yang menjadi titik tumpu atau tempat untuk kita memulai suatu kegiatan ataupun suatu rencana. Nah, pendidikan itu sendiri artinya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk memulai atau mendapatkan kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, pengendalian diri maupun kemampuan untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Jadi teman-teman, pada intinya landasan pendidikan itu adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak atau titik tumpu dalam rangka pendidikan. Sebagaimana yang telah kita pahami, pendidikan itu kan terdiri dalam dua hal, yaitu momen studi dan praktek pendidikan. Nah, urgensi landasan pendidikan itu sendiri bagi pengembangan pendidikan adalah dalam hal memberikan dasar-dasar pemahaman tentang pendidikan secara komprehensif dan integral. Jadi landasan pendidikan itu sangat penting untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Bayangkan saja, sesuatu tidak memiliki fondasi atau tidak memiliki landasan. Contohnya saja rumah nih. Kalau misal kita membangun rumah tanpa adanya fondasi, maka rumah tersebut kan akan menjadi tidak kokoh. Sama halnya dengan pendidikan. Pendidikan tanpa fondasi dapat diibaratkan seperti kita memasak sayur tanpa garam. Nah, dalam landasan pendidikan itu sendiri masih dibagi menjadi beberapa bagian seperti landasan psikologi pendidikan, landasan filsafat pendidikan, landasan antropologi dan sosiologi pendidikan. Terus ada juga yang namanya landasan yuridis, yaitu landasan hukum pendidikan. Jadi dalam mempelajari landasan pendidikan, kita masih dapat mempelajari berbagai landasan-landasan yang ada dalam pendidikan. Contohnya kita juga dapat memahami dari segi psikologinya, terus juga dalam segi hukum, pendidikan itu seperti apa sih? Apa yang menjadi landasan dalam hukum? Nah, apalagi kita sebagai calon tenaga pendidik, tentunya kan kita harus mengetahui semua landasan-landasan dalam pendidikan itu sendiri. Karena kita selanjutnya itu kan akan menjadi seorang tenaga pendidik, tenaga pengajar. Jadi kita harus mengetahui hakikat pendidikan itu sendiri dengan mempelajari landasan pendidikan. Karena kita nantinya akan menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, maka kita harus memahami hakikat pendidikan itu sendiri itu seperti apa, landasan pendidikan itu seperti apa, agar kita dapat menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional dan kompeten di bidangnya. Dan kita juga agar dapat memanusiakan manusia, agar kita dapat menghargai, terus juga kita dapat memahami, karena setiap manusia kan pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misal si A jago matematika, terus B jago gambar, C jago nyanyi. Nah, agar kita mampu menghargai setiap kemampuan-kemampuan maupun bakat yang dimiliki dari para siswa kita nantinya. Kan pada zaman sekarang ini kan masih banyak guru yang membanding-bandingkan siswanya, dan zaman sekarang tuh masih ada guru yang lebih lebih memperhatikan siswanya yang jago dalam bidang akademik seperti jago matematika dibanding siswanya yang jago menggambar. Padahal kedua hal tersebut kan sama-sama bakat yang dimiliki dari masing-masing orang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Jadi dengan adanya landasan pendidikan, diharap kita dapat mampu untuk lebih memahami hakikat pendidikan itu sendiri secara lebih luas dan lebih dalam. Dengan mempelajari landasan pendidikan, kita dapat mengetahui hakikat pendidikan itu sendiri secara lebih dalam.
Nah, kita sebagai tenaga pendidik nanti tuh kita harus mampu untuk berpikiran terbuka. Kita tuh harus menerima pendapat-pendapat yang diutarakan oleh siswa kita agar nantinya mereka tuh tidak takut lagi untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, zaman sekarang itu kan masih kekurangan sekali orang-orang yang dapat berpikir kritis dan mampu mengutarakan pendapat-pendapatnya di muka umum dan di depan umum. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, guru SD tentunya, kita diharapkan mampu untuk menciptakan dan mengajarkan sedari dini berpikir kritis dan anak-anak yang mampu untuk mengutarakan pendapatnya di tempat umum. Nah, selain itu dalam landasan pendidikan juga ada yang namanya landasan teknologi pendidikan. Nah, zaman sekarang itu kan teknologi itu kan semakin maju dan berkembang, apalagi dengan adanya teknologi revolusi industri 4.0. Jadi nantinya kita tuh sebagai tenaga pendidik diharap mampu untuk memanfaatkan segala teknologi yang ada agar kita dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, dalam landasan pendidikan itu sendiri kan ada yang namanya landasan antropologi dan landasan sosiologi pendidikan. Nah, dalam landasan antropologi pendidikan ini kan mempelajari mengenai kondisi pendidikan maupun metode-metode pendidikan yang ada pada masa lalu, baik dalam masa penjajahan maupun masa setelah kemerdekaan. Jadi, kita dapat membandingkan proses pembelajaran pada masa lalu dengan masa sekarang, dan jika proses pembelajaran pada masa lalu ada yang baik, boleh kita ikuti, namun jika tidak, maka kita perbaiki seperti itu. Jadi kedepannya akan selalu tercipta cara dan metode-metode pendidikan yang semakin baik dan semakin efektif. Jadi pada intinya landasan pendidikan itu sangat penting karena jika kita akan menjadi seorang tenaga pendidik, maka kan kita harus mengetahui fondasi-fondasi pendidikan, mengetahui landasan-landasan pendidikan itu sendiri agar kita mampu dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan dengan maksimal. Semoga dengan kita mempelajari landasan pendidikan, nantinya kita sebagai calon tenaga pendidik mampu untuk menciptakan generasi-generasi muda penerus bangsa yang dapat berpikir kritis dan mampu untuk menemukan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan Indonesia. Mungkin cukup sekian pendapat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia kan tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya! Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!